Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, senang sekali pada pagi hari ini kami berdua dapat kembali hadir untuk menyapa Anda dalam program Dialog Suara Andalas. Dan kali ini bersama saya Ahmad Solihin. Dan saya Cynthia Permana. Dan tentunya ini merupakan suatu program yang kami hadirkan karena nantinya kita juga akan mendapatkan banyak sekali informasi, tidak hanya dari Provinsi Jambi, namun kita juga akan berkolaborasi dengan beberapa stasiun televisi Republik Indonesia yang ada di Pulau Sumatera. Dan nanti kita juga akan bergabung bersama teman-teman kita yang ada di TVRI Bangka Belitung, seperti itu. Nanti juga akan ada dari Sumatera Selatan, dari Medan, dan juga dari Riau. Benar sekali Amsol, karena menarik sekali. Kita tidak hanya berbincang, kita di Provinsi Jambi, kita berbincang di studio bersama narasumber yang ada di Jambi, tapi juga kita akan berbincang dengan narasumber-narasumber lain yang seperti Amsol katakan juga rekan-rekan reporter untuk membahas tema yang sangat dekat sama kita baru-baru ini. Tema yang menarik juga yakni terkait arus mudik dan juga arus balik 1446 Hijriah. Amsol, kamu mudik nggak? Kalau saya kemarin mudik, tapi saya mudiknya pada saat H+1 Lebaran. Tidak lazim ya, biasanya kan sebelum Lebaran ya? Sebelum Lebaran, karena kemarin memang lagi banyak tugas, akhirnya saya memutuskan untuk mudiknya pada saat H+1 Lebaran. Atau karena nggak dapat tiket? Sebenarnya udah war tiket jauh-jauh hari. Oh, udah beli tiket malah jauh-jauh hari ya? Antisipasi ya, antisipasi. Dan ternyata memang terbukti ketika saya kemarin mudik pada saat H+1 Lebaran lebih lancar, lebih aman, lebih kondusif. Dan ketika saya sampai ke kampung halaman saya di Bogor. Di Pulau Jawa ya? Di Pulau Jawa. Kamu lewat darat, lewat udara? Lewat udara. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan tidak terjadi kemacetan yang berarti sampai dengan kampung halaman saya. Kalau kamu kemarin mudik ke Tembilahan ya? Riau ya? Riau. Jadi memang dapat informasi bahwa ada sedikit banjir di titik kalau tidak salah itu di daerah Rengat katanya. Tapi bukan karena itu saya nggak mudik. Karena memang keluarga yang dari sana yang kesini. Oh gitu. Jadi bukan karena aktivitas yang begitu padat ya? Enggak juga sih. Tapi saya tetap memantau kok jalan lintas timur dan jalan lintas Sumatera untuk dilaporkan ke pemirsa. Betul. Karena kemarin Cynthia Permana juga sempat standby ya sampai 24 jam pada saat arus mudik dan juga arus balik kemarin. Mulai lebay. Baik. Tentunya arus mudik dan arus balik 2025 ini penting sekali untuk dievaluasi karena nanti juga bisa menjadi suatu acuan sehingga nanti di periode mudik dan juga balik di tahun-tahun yang akan datang ini perjalanan bagi para pemudik dapat lebih lancar lagi. Tapi lebih nyaman ada lagi gitu kendala seperti tadi sudah disampaikan oleh Cynthia pada saat arus mudik dan juga arus balik kemarin karena memang cuaca yang tidak bisa kita prediksi juga. Benar, dan tidak bisa kita hindari juga. Tidak bisa kita hindari juga. Arus tingginya intensitas hujan, akhirnya banjir beberapa titik, akhirnya menyebabkan kemacetan gitu. Nah ini yang menjadi hektik ketika banjir tersebut berlangsung di beberapa titik jalan lintas seperti di Sumatera Barat juga terjadi banjir, di Sumatera Selatan juga terjadi banjir, dan juga di Riau juga terjadi banjir. Tapi kemarin juga sempat hektik ketika banjir antara Jambi menuju ke Sumatera Selatan itu di kilometer 150 sehingga ini menyebabkan antrian kemacetan yang cukup panjang. Sempat lumpuh ya betul, itu, sekitar 40 km waktu itu. Meskipun di Jambi tidak ada banjir seperti itu, tapi berdampak karena tetangga kita kiri kanan itu banjir. Mungkin langsung kita sapa saja Amsol yang sudah berada di studio untuk membahas evaluasi arus mudik dan juga arus balik di Provinsi Jambi tahun 2025. Yang pertama ada Bapak Wing Gunariyadi, Kabid Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Provinsi Jambi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Sehat Pak? Sehat. Alhamdulillah. Semangat ya Pak ya. Siap. Kemarin kayaknya agak kerja keras sedikit Pak. Baik, terima kasih Pak Wing sudah hadir bersama kami di studio TVRI Jambi. Dan selanjutnya kami juga akan memperkenalkan narasumber kita yang kedua yang sudah bergabung di studio TVRI Jambi, yakni Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Jambi, Bapak AKBP Muhammad Lutfi SIKMM. Selamat pagi Pak Lutfi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kabarnya masih terus memantau arus lalu lintas di Jambi Pak ya? Ya, walaupun operasi ketupat sudah selesai, tapi pekerjaannya belum selesai gitu ya Pak? Belum. Kita ke Pak Wing Bapak Wing terlebih dahulu Pak. Seperti apa kalau dari Dinas Perhubungan untuk evaluasi arus mudik dan juga balik tahun 2025? Silakan Pak. Baik, sebenarnya kami dari Dinas Perhubungan memang kita selalu menghalu-halu kepada masyarakat pengguna jasa. Setiap menggunakan jasa angkutan umum, menggunakanlah kendaraan yang betul-betul berizin, yang plat kuning. Kemarin kami baru dapat laporan juga, mereka menggunakan kendaraan illegal travel. Dari laporan itu mereka merasa bahwa tarifnya lebih tinggi gitu, karena kami tidak bisa memantau terhadap
kendaraan-kendaraan yang illegal travel. Jadi kalau kendaraan-kendaraan yang sifatnya berizin dan plat kuning, itu setiap keberangkatan itu akan dilakukan ramcek terlebih dahulu di terminal, sehingga kendaraan-kendaraan itu betul-betul memang layak jalan gitu. Untuk tahun ini pada evaluasi mudik, jumlah kendaraan yang berangkat dari Jambi ke luar itu terjadi di H-5 puncaknya, yaitu pada H-nya terjadi puncaknya itu sekitar 1.113 penumpang, ya. Dan jumlah secara keseluruhan yang keluar dari Jambi ke luar ke provinsi lain itu sekitar 7.830. Dan untuk arus baliknya itu terjadi pada H+6. Dan di arus balik ini baru sekitar 25% yang kembali. Karena mungkin mereka memilih yang supaya jangan terlalu padat gitu. Jadi baru 25% dari jumlah yang mudik kemarin, yaitu sekitar 1.955 penumpang gitu. Dan kebanyakan dari mereka kan kebanyakan lintas, jadi banyak mereka itu turun langsung ke pool, terus dia tidak masuk terminal sehingga tidak terdata oleh kami gitu. Jadi memang kita selalu berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat, makanya kita usahakan setiap tahun kita lakukan mudik gratis untuk mengurangi dampak daripada penggunaan kendaraan seperti sepeda motor dan juga mengurangi kemacetan. Maka setiap tahun kita lakukan program mudik gratis ini sehingga masyarakat bisa dapat merasakannya efek apa dampak dari mudik gratis ini. Gitu. Pak, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada saat puncak arus mudik tadi, apakah pemudik pada tahun ini lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya, Pak? Dari tahun sebelumnya, tahun ini lebih banyak. Lebih banyak lagi, Pak ya? Sekitar 10%-an lah. Ada kenaikan sekitar 10% seperti itu. Berarti pemudiknya ini memang juga sudah terurai karena ada beberapa kebijakan yang dilakukan sebelumnya, Pak? Ya, karena kan ada kebijakan dari pemerintah WFA. Iya, WFA ya. Jadi mereka melakukan mudik duluan. Ya. Dan liburnya memang lumayan panjang ya, periode ini. Liburnya panjang karena kan kita memantau pada H-7, setiap H-7 yang H+7-nya. Ya. Jadi mereka lebih duluan sehingga dapat terurai, jadi tidak ada kepadatan di lalu lintasnya gitu. Saya tertarik juga tadi dengan illegal travel seperti itu, Pak ya. Berarti ketika masyarakat mudik lewat travel yang resmi, mungkin yang sudah terpantau sama Dinas Perhubungan, itu dipastikan bahwa harga tiketnya tidak melonjak tinggi dibandingkan illegal travel, Pak ya? Ya, karena gini, kalau dia kendaraan resmi, ya itu akan kita lakukan ramcek dulu, ramcek kita monitor. Karena apa? Pada saat mereka melanggar itu kita bisa tindak gitu. Tetapi kalau plat hitam kan mereka tidak berizin gitu. Makanya selalu setiap dilaksanakan pada saat angkutan lebaran selalu kita halu-halukan kepada masyarakat untuk menggunakanlah kendaraan yang resmi gitu. Yang resmi, yang berizin dan berplat kuning. Tapi masih banyak yang tertarik untuk menggunakan gitu. travel Jadi mereka ini lapor ke kita gitu. Padahal kita sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menggunakan yang kendaraan yang berizin. Tapi ada tindak lanjut nggak, Pak, dari Dinas Perhubungan supaya travel ilegal ini tidak makin marak gitu, Pak? Ya sudah, kemarin pas ada laporan kami langsung buat teguran kepada pemilik PO-nya, karena harus menggunakan plat kuning sehingga tidak merugikan pada pengguna jasa masyarakat yang menggunakan jasa angkutan umumnya ini gitu kan, karena mereka tidak memiliki izin resmi gitu. Dan tidak bisa juga terdeteksi karena platnya hitam, jadi seakan-akan kendaraan pribadi seperti itu ya, Pak. Tapi ini bisa menjadi perhatian juga untuk para pemudik di tahun-tahun yang akan datang ketika mau menuju ke kampung halamannya, bertemu sama keluarga, harus memilih travel yang resmi. Karena di travel yang resmi ini sudah dilakukan ramcek dan juga ada perlakuan khusus lainnya sehingga
ada suatu kenyamanan dan keamanan yang bisa dipastikan seperti itu Pak ya bagi para pemudik tadi ya. Jadi kalau yang sifatnya resmi kan nanti di terminal dicek kesehatannya. Kalau dia ilegal dia tidak masuk terminal, sehingga tidak terpantau oleh kita gitu. Baik, nanti akan kita lanjutkan kira-kira apa sih yang menyebabkan sampai akhirnya masih beredar travel ilegal dan masih ada yang mau menggunakan. Tapi nanti kita tahan dulu, kita ke Pak AKBP Lutfi terlebih dahulu Pak. Terkait evaluasi mudik mungkin sudah disampaikan tadi sekilas dari Dinas Perhubungan. Nah, terkait untuk lalu lintasnya seperti apa Pak evaluasi lalu lintas? Karena kan operasi ketupat dilakukan, pos-pos pengamanan pelayanan itu diadakan gitu. Kan untuk mengantisipasi bagaimana jika terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan, entah itu kecelakaan dan sebagainya. Seperti apa evaluasinya Pak? Silakan. Baik, terima kasih. Seperti kita ketahui bersama bahwa setiap akhir tahun setiap tahun ada agenda yaitu Hari Raya Idul Fitri, dan ini diantisipasi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan mengadakan suatu kegiatan yang dinamakan Operasi Ketupat. Dan ini dilaksanakan selama 14 hari. Mulai tanggal 24 Maret sampai tanggal 6 April. Jadi selama 14 hari tersebut itu ada beberapa pos pelayanan yang sudah disampaikan tadi. Itu meliputi 48 pos PAM dan pos pelayanan. Jadi itu di semua kabupaten kota di wilayah Provinsi Jambi itu ada pos PAM dan posyan untuk mengantisipasi pergerakan kendaraan, kemudian mobilitas manusia selama Lebaran dan liburan pasca Lebaran. Kemudian secara kualitatif tidak ada kejadian menonjol terkait dengan kemacetan lalu lintas khususnya di Provinsi Jambi. Memang ada dampak kemacetan yang diakibatkan oleh bencana alam banjir yang terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin. Ini juga kita antisipasi. Jadi kalau memang terjadi antrian, itu kita sampaikan kepada masyarakat yang mengantri saat itu untuk kendaraan-kendaraan yang barang dan kendaraan angkut manusia yang besar, itu kita arahkan untuk istirahat sejenak di kantong-kantong parkir sepanjang jalan tersebut. Ada di rumah makan, kemudian tempat-tempat peristirahatan yang lainnya. Kemudian untuk kendaraan yang belum masuk ke wilayah yang macet itu kita sampaikan sosialisasi. Kita pasang spanduk di jalan-jalan nasional agar pengendara tidak melewati jalan tersebut dan melintasi jalur lintas lainnya melalui kan tujuannya mau ke Palembang ini, ke Sumatera Selatan. Jadi jalur alternatif yaitu melalui Singkut, Sorolangun, kemudian ke Musirawas. Itu bisa durasi juga waktunya nambah lagi Pak ya? Ke Sumatera Selatan. Dan bensin juga. Namun tidak sedikit juga yang sudah terlanjur ngantri, kendaraan-kendaraan kecil, minibus, itu banyak yang mereka memutuskan untuk balik kanan, kemudian menunggu di Jambi. Ada juga yang melalui jalur alternatif karena memang mungkin ada keperluan karena menjelang Idul Fitri. Tapi masih ada yang nekat nerobos nggak Pak? Sementara tadi pemberitahuannya udah dilakukan gitu, sosialisasi juga udah disampaikan, pengalihan lalu lintas juga sempat disampaikan gitu. Oleh petugas memang sengaja disekat di sana, jadi tidak disekat, memang ditutup sekali tidak Pak, boleh lewat karena mungkin kalau petugas membiarkan kendaraan tersebut lewat, ya nanti akan mengakibatkan bisa terbawa arus. Karena saya dengar informasi di Sumatera Selatan juga ada yang kendaraan minibus yang sempat terbawa air yang juga. hanyut Pak ya. Dan itu berlaku untuk roda 2 maupun roda 4 seperti itu Pak? Roda 2. Atau roda 2 masih bisa jalan? Tidak bisa. Tidak bisa sama sekali. Baiklah, nanti kita lanjutkan kembali Pak Wadir. Kita akan beralih ke mengetahui provinsi juga, lain ya? Betul, kita akan mengetahui juga bagaimana evaluasi arus mudik dan arus balik di sejumlah daerah. Dan terlebih dahulu kita akan menuju ke Lampung. Kita akan bergabung bersama Bapak Insinyur Muhammad Abi Berkahadi, STMT, pengamat transportasi dari Institut Teknologi Sumatera MTI Lampung. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi Pak Abi.
Selamat pagi, Pak Abi. Ya, bagaimana kabarnya, sehat Pak Abi? Iya, baik, 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 baik. Mungkin suaranya bisa dikecilkan Pak sedikit agar tidak storing. Baik. Baik, kalau kita berbicara Lampung, Lampung ini juga menjadi ini. salah satu destinasi untuk pulang kampung masyarakat, bahkan Benar. juga menjadi daerah perlintasan, karena Lampung ini secara langsung juga menghubungkan antara Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa melalui pelabuhan, dan juga banyak masyarakat yang melaksanakan mudik ataupun balik yang akan melewati pelabuhan tersebut untuk menuju ke Pulau Jawa. Benar. Dan ke sejumlah daerah lainnya. Lalu Pak Abi, menurut pantauan Anda, seperti apa untuk kondisi dari arus balik dan arus mudik yang ada di Provinsi Lampung pada Lebaran Idul Fitri kemarin, Pak Abi? Baik, makasih Mas Solihin. Jadi dalam hal teknisnya, izin apa suara saya sudah ada? Ya, sudah ada suaranya Pak Abi, silakan. Terdengar jelas Pak. Oh, baik, terima kasih. Jadi untuk dari pemantauan beberapa informasi di perhubungan, instansi terkait dengan yang ada di kepolisian, terutama yang ada di lalu lintas, kita melihat dampak positif yang diberikan terhadap beberapa kinerja ruas yang ada di sektor pelabuhan ini cukup terbilang baik. Itu tadi yang sudah disampaikan juga sebelumnya. Izin di sini ada Bapak Muhammad Lutfi selaku kepada Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Jambi, dan juga kepada Pak Wing Gunariyadi selaku Pak Kabid Perhubungan Darat yang ada di Provinsi Jambi. Jadi yang disampaikan beliau ini kurang lebih sama hal yang ada di Provinsi Lampung. Dalam hal penerapan, baik itu yang ada di sektoral pelabuhan, yang ada di darat, maupun yang ada di tol, serta yang ada di jalur lintas yang ada di Sumatera. Untuk yang ada di pelabuhan yang ada di Bakauheni, kita lihat tidak seperti yang ada di tahun-tahun sebelumnya. Mungkin sudah ada evaluasi yang dimana peningkatan terhadap waktu untuk penerapan WFA ini sangat baik. Karena kenapa? WFA ini memang terbilang untuk melihat bagaimana untuk meminimalisir panjang antrian yang ada di pelabuhan. Penerapan dari delay system yang juga diterapkan oleh Kapolda yang ada di Provinsi Lampung ini memang terbilang cukup sukses. Tetapi begini, yang menjadi perhatian kami adalah itu penerapan sistem yang telah diterapkan dari pemerintah maupun di provinsi dan daerah setempat ini memang harus menjadi perhatian khusus terhadap sinkronisasi untuk pembangunan infrastruktur jalan. Nah, inilah yang menjadi problematika kita, yang dimana untuk pembangunan infrastruktur ini masih terbilang mungkin belum 100% maksimalnya. Karena kenapa? Dalam hal pemantauan, banyak memang di jalur-jalur di daerah-daerah yang konektivitas antara penghubung di daerah Lampung ke daerah-daerah lainnya, yang memang harus diperlukan secara khusus untuk terkait dengan pembangunan fasilitas infrastruktur jalan. Dalam hal sisi pelayanan untuk kita melakukan penyeberangan dari Jawa ke Sumatera maupun sebaliknya, ini memang sukses. Tetapi apabila ini tidak tersinkron dengan adanya pembangunan infrastruktur jalan, ini yang memang harus kita pikirkan. Terutama apalagi yang dimana di tahun ini musim hujan, yang itu tidak kita terelakkan apabila dengan adanya iklim cuaca, dengan adanya tadi yang disampaikan oleh beberapa mungkin para ahli juga terhadap pembangunan infrastruktur jalan yang rusak akibat dari hujan tersendiri. Nah, inilah yang memang harus diperhatikan juga oleh pemerintah. Karena begini, perhatian khusus pemerintah di tahun depan ini berbeda nanti pada pelaksanaan Lebaran dengan yang mungkin yang kita ketahui kalau mungkin libur Natal ini kan tanggal 25 Desember. Iya. Dan apabila dengan adanya libur Lebaran, ini kan tidak seperti yang ada di Natal setiap tahunnya. Pasti akan lebih cepat. Dan yang saya khawatirkan di tahun depan ini, pasti akan menjelang di awal-awal tahun itu di bulan-bulan Maret, intensitas hujan itu sangat tinggi sekali. Nah, inilah yang menjadi perhatian khusus pemerintah, baik tak cuma hanya di Provinsi Lampung saja, tetapi seluruh yang ada di kepulauan provinsi yang ada di Sumatera, untuk terkait dengan perbaikan jalan dan meminimalisir kondisi yang ada di banjir yang di beberapa sektor jalan lintas yang ada di Sumatera maupun lintas barat dan timur, ini harus diperhatikan. Jadi dalam hal sisi kenyamanan dan keamanan bagi para pengendara dan para pengemudi, ini yang menjadi hal utama. Dalam hal sisi penanganan yang sudah diterapkan untuk yang ada penyeberangan dan lain-lain, itu saya akui, itu memang saya apresiasi untuk pemerintah sudah menerapkan hal-hal yang cukup baik. Dari penerapan WFA, one way,
delay system maupun yang sudah disiap tanggapan dari operasi ketupat ini udah sangat cukup baik. Tapi harapan saya ke depannya di sini adalah untuk pembangunan infrastrukturnya. Jadi alangkah baiknya untuk pembangunan infrastruktur itu dilaksanakan di menjelang akhir tahun di 2025. Jangan pas mendekati di awal tahun 2026 untuk perbaikan-perbaikan yang ada di sektoral jalan lintas. Nah, inilah yang menjadi hal utama dan bisa menjadi masukan ke depannya untuk bagi pemerintah di daerah maupun di pusat. Nah, untuk sementara ini kalau Bapak lihat bahwa infrastruktur yang masih tadi belum 100%, tapi kebijakan-kebijakan berupa sistem-sistem tadi sudah berjalan dengan maksimal, tapi apakah memungkinkan jika di tahun depan kita mengharapkan perbaikan infrastruktur di tengah efisiensi yang mungkin gencar disuarakan dan itu terjadi di semua provinsi di Indonesia, seperti apa Pak? Apakah ada cara lain ataupun evaluasi lain untuk ya infrastruktur akan tetap seperti ini, tapi apakah ada penerapan-penerapan lain yang akan bisa membantu jika infrastruktur belum bisa dikerjakan? Benar sekali. Ini memang harus ada hal prioritas utama dari untuk terutama di PUPR, di daerah-daerah PU yang memang menjadi skala prioritas untuk yang di jalan-jalan sektoral lintas nasional maupun yang ada selintas yang ada non nasional. Karena begini, ada memang kita akui terhadap dengan efisiensi anggaran ini berpengaruh terhadap beberapa instansi untuk perbaikan-perbaikan yang ada di infrastruktur jalan. Tetapi dalam hal menutup kemungkinan bagi saya adalah yang menjadi prioritas utama untuk pemerintah yang memang diprioritas utamakan di sini adalah jalan yang memang diperuntukkan terutama yang di daerah-daerah untuk yang digunakan jalur mudik ini tetap harus diutamakan, jangan ada efisiensi terlebih dahulu. Karena begini, kita melihat terhadap pelaku pengemudi ini kan yang dilihat itu yang pertama mereka adalah kenyamanan dan keamanannya. Bagaimana pelaku pengemudi ini dengan merasa nyaman, mereka dengan membawa kendaraan secara pribadi maupun kendaraan umum secara massal, mereka terhadap kondisi yang ada di jalan terhindar dari adanya tadi yang kerusakan jalan. Pelayanan yang diberikan, bagaimana dengan sisi terhadap pembangunan infrastruktur jalan ini saya akui, yang dimana dulu kita apabila tidak ada tol Sumatera berpengaruh sangat besar sekali dengan yang dimana waktu di mana kita bisa menempuh jarak waktu tanpa adanya menggunakan tol ini sangat tidak efektif dan maupun tidak efisien. Nah inilah yang mungkin pemerintah sudah memberlakukan tol yang sudah ada di daerah Sumatera itu mempersingkat efisiensi waktu. Nah tetapi apakah dengan adanya tol tersebut sudah mengcover ini semua? Nah itu bagaimana dari sisi pelayanan yang diberikan oleh pengelola tol terhadap dengan adanya perbaikan-perbaikan jalan. Itulah yang harapan saya, prioritas utama terhadap efisien anggaran apabila memang tahun depan terjadi ini seperti turun kembali, tetap yang prioritas utama untuk sektoral jalan yang ada di lintas-lintas terutama Sumatera, lintas barat, lintas timur, ini yang menjadi konektivitas antara dari penghubung daerah ke daerah lain, provinsi lain, itu tetap diprioritaskan. Jadi jangan sampai ada meminimalisir anggaran, tetapi dengan adanya anggaran yang tidak tercover dengan adanya perbaikan yang ada di lintas-lintas yang untuk jalur pemudik, ini sangat terganggu. Nah, tetapi di sisi lain, terkadang gini, kita dengan adanya bencana terhadap mungkin ada kelongsoran, ada yang kerusakan infrastruktur jalan. Nah, itulah yang kita tidak terduga, yang dimana harapannya di tahun ini tetap ada namanya untuk inspeksi di jalur-jalur daerah tersebut yang memang di situ jalur penghubung jembatan antar dari daerah ke daerah yang dimana di situ yang kita takutkan adalah longsor. Ini yang memang harus diprioritaskan untuk inspeksi tersebut agar tidak terjadi kerusakan kegagalan struktur. Nah, inilah yang menjadi prioritas, yang harapan juga bagi saya dengan cuman hanya saya pasti di provinsi lainnya juga seperti itu untuk memprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur jalan, perbaikan dan lain-lain agar tidak dilaksanakan di awal tahun 2026. Karena kenapa? Yang saya takutkan adalah mutu dari pembangunan infrastruktur tersebut karena akan berdampak pasti tidak akan awet untuk terhadap jangka panjangnya. Mungkin begitu Mbak Cynthia. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Abi atas informasinya dan kita sepakat ya, Amsol saya juga sepakat bahwa memang pembangunan tol itu sangat memudahkan dan kita bisa tergabung antar provinsi di Sumatera lalu juga memudahkan kita untuk ke Pulau Jawa. Terima kasih Pak Abi atas bergabungnya di Suara Andalas hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas dan semoga bisa bertemu di lain kesempatan Pak Abi. Terima kasih Sehat Pak Abi, selalu. selamat pagi. Selamat
Baik, tadi yang menjadi catatan dari Pak Abi ini adalah terkait dengan pembangunan infrastruktur, perawatannya juga, perbaikannya juga, kalau bisa dilakukan jauh-jauh hari sebelum memasuki momen-momen penting seperti momen arus mudik dan juga arus balik ini, sehingga memang kondisi jalan, infrastruktur jalan ini dalam keadaan yang siap untuk dilalui oleh para pemudik untuk menuju ke kampung halamannya. Dan tadi kita juga sempat mendengarkan pernyataan dari Pak Abi bahwa untuk kondisi penyeberangan saat ini terbilang cukup aman juga ya. Tidak terjadi kepadatan seperti tahun-tahun sebelumnya dan kita sebagai pemudik merasa aman, nyaman dan lancar seperti itu. Dan Amsol, nanti mungkin akan kita bahas, kita akan nanti akan berbincang dengan yang di studio di TVRI Jambi juga di daerah-daerah lain di Pulau Sumatera. Tapi usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami di Suara Andalas. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Dialog Suara Andalas. Tadi sebelumnya kita memang sudah sempat berbincang bersama 2 orang narasumber yang ada di studio, dan juga tadi sudah ada 1 narasumber yang bergabung dari Lampung. Yakni merupakan pengamat transportasi dari Institut Teknologi Sumatera MTI Lampung. Kita akan berbincang lebih lanjut lagi nih dengan 2 narasumber yang sudah bergabung di studio TVRI Jambi. Kita ke Pak AKBP Muhammad Lutfi, SIK MM, Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Jambi. Pak, tadi sudah disampaikan beberapa catatan ya saat arus mudik dan juga arus balik, dan ada beberapa yang sudah dilakukan seperti pengalihan jalur, adanya jalur alternatif dan sebagainya. Kalau kita berbicara tentang lalu lintas, ini ada yang namanya pelanggaran lalu lintas seperti itu. Masih ada tidak Pak ditemukan mungkin ada pemudik yang menggunakan kendaraan roda 2, tidak menggunakan helm dan sebagainya, yang berdampak pada kecelakaan dan sebagainya. Seperti apa Pak evaluasi untuk tahun ini? Baik, terkait dengan pelanggaran lalu lintas selama operasi ketupat ini tentunya masih ada. Jadi tadi di sesi pertama saya sampaikan tentang situasi arus lalu lintas secara kualitatif. Untuk dari segi kuantitatif sendiri, pelanggaran tetap masih ada. Termasuk yang menjadi perhatian dari kami selaku petugas kepolisian, yaitu kecelakaan lalu lintas. Dan secara data kuantitatif, kebetulan tahun 2025 ini dibandingkan tahun 2024 mengalami kenaikan. Nah ini yang kami selaku petugas itu akan melakukan semacam introspeksi ke dalam dan keluar. Kenapa faktor apa yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas itu meningkat dibandingkan operasi ketupat tahun 2024. Kami sampaikan data di sini bahwa tahun 2024 kecelakaan lalu lintas ada 7 kasus atau 7 kejadian. Sedangkan tahun 2025 itu naik lebih dari 50%, yaitu 15 kejadian. Kemudian termasuk korban meninggal dunia juga mengalami kenaikan yang cukup drastis. Tahun 2024 itu 2 korban jiwa, sedangkan tahun 2025 itu sebanyak 10 korban jiwa. Jadi naik sekitar 400%. Termasuk korban luka berat juga mengalami kenaikan dari tahun 2024 sebanyak 5 orang korban luka berat. Tahun 2025 itu sebanyak 7, jadi naik 2 orang korban luka berat. Terkait dengan pelanggaran sendiri, kita masih menemukan ya kurang lebih yang kita lakukan penilangan itu kurang lebih 174 tilang yang kita keluarkan selama kurun waktu 14 hari. Kalau teguran itu hampir 1.500 kita lakukan peneguran terhadap pengendara kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran tanpa kita lakukan penilangan. Jadi hanya kita edukasi, kita tegur bahwa yang mereka lakukan adalah melanggar. Kemudian yang menjadi catatan di sini, dari 10 korban meninggal dunia di tahun 2024 itu ada 3 korban jiwa yang usianya masih di bawah 17 tahun atau masih di bawah umur. Dan menggunakan kendaraan sendiri? Kendaraan sepeda motor. Belum punya SIM berarti ya Pak? Nah ini kita
walaupun belum ada penelitian lebih lanjut, tapi saya baca dari kronologis kejadian, itu banyak yang menggunakan kendaraan roda 2 dan tidak menggunakan helm. Dan sepertinya, ini kesimpulan dari saya, sepertinya ini kan bersamaan dengan liburan sekolah ya. Jadi biasanya adik-adik kita yang kuliah juga itu ya, Pak? yang belum memenuhi syarat, belum mempunyai SIM itu biasanya curi-curi dari orang tuanya, ngambil kontak sepeda motor kemudian dibawa, atau dia seizin orang tuanya. Dan orang tuanya mengizinkan. Orang tuanya mengizinkan, tapi mungkin kan izinnya biasanya ke warung situ dan sebagainya. Nggak taunya gitu, dia Pak. ke jalan besar. Nah, mungkin itu yang fenomena yang saya baca dari kronologis. Kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia itu melibatkan anak di bawah umur juga. Dan ini sangat menjadi perhatian kita dan masyarakat seluruhnya, bahwa jangan mudah memberikan izin kepada anak-anak kita yang masih di bawah umur, yang tentunya belum memenuhi syarat untuk membawa kendaraan bermotor. Ini catatan bagi para orang tua ya, misalnya. Supaya lebih care lagi terhadap anaknya, karena keselamatan itu harus menjadi prioritas utama ya. Dan ketika dia sudah cukup umur, barulah nanti boleh diizinkan untuk menggunakan kendaraan baik roda 2 ataupun roda 4. Tapi Pak, terkait dengan data kecelakaan lalu lintas tadi, itu memang mayoritasnya adalah kendaraan roda 2 atau roda 4, Pak? Ada roda 4. Salah satunya ada kecelakaan yang melibatkan bis. Itu kalau nggak salah berapa meninggal dunia? 3, Pak ya? 3 meninggal dunia, yang bis yang terbalik itu. Dan itu terjadi saat periode arus mudik atau arus balik, Pak? Arus sebelum lebaran. Oh, malah arus mudik ya. Padahal secara psikologis kan mungkin Amsal ketika kita arus mudik harusnya tidak terlalu lelah ya, Pak ya. Arus balik itu kan secara psikologisnya malah lebih lelah. Tapi untuk kejadian ini apakah terjadi di daerah yang memang sudah dipetakan menjadi daerah titik rawan kecelakaan atau di mana, Pak? Ya, tentunya penempatan pos-pos yang berada di wilayah itu kita memang menempatkan pos di suatu titik yang dimana jangkauan pos ini itu di daerah yang rawan kecelakaan lalu lintas, kemudian rawan kemacetan lalu lintas akibat aktivitas masyarakat yang meningkat. Jadi itu memang sudah di daerah jangkauan kita, walaupun ada beberapa yang memang tidak di luar jangkauan petugas kepolisian atau di luar yang dipetakan petugas kepolisian. Seperti yang terjadi di Sorolangun itu ada juga kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan, yang walaupun itu korban jiwa tidak ada, tapi itu kalau umpamanya kita biarkan akan mengakibatkan fatal yang bisa mengakibatkan korban jiwa, yaitu kecelakaan bis yang kecelakaan tunggal tapi sampai terguling. Itu mungkin ada beredar di media sosial, jadi ada CCTV-nya. Nah, ini hasil sementara analisa petugas kepolisian itu diakibatkan karena ban yang mungkin sudah tipis. Tidak jadi layak pada lagi, saat Pak ya, melakukan pengereman, slip dan akhirnya terbalik. Tapi tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Baik, nanti akan kita lanjutkan juga mungkin tim gabungan di sub dalam hal ini juga berperan. Nanti kita akan berbincang bersama Pak Wing juga. Kita akan sapa terlebih dahulu, Pak. Ini dari Sumatera Utara. Betul. Kita akan menuju rekan kita. Kita akan berbincang dengan forecaster BMKG Medan. Betul, sudah ada Ibu Marta Manurung. Selamat pagi, Bu Marta. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat kabarnya? Ibu. Sehat, terima kasih. Wah. Baik, Bu Marta, bagaimana untuk pantauan kondisi cuaca di Sumatera Utara pada saat arus mudik dan juga arus balik kemarin, Bu Marta? Baik, terima kasih. Kami dari BPBKG Wilayah 1 di sini akan menyampaikan bagaimana kondisi cuaca selama arus mudik dan balik khususnya di wilayah Sumatera Utara. Di mana kemarin itu beberapa kali memang terjadi hujan dengan intensitasnya dari ringan hingga lebat. Dan kondisi tersebut terjadi merata di seluruh wilayah Sumatera Utara. Kondisi itu biasanya terjadi karena adanya arus siklonik udara, sehingga wilayah Sumatera Utara menjadi wilayah konvergensi, wilayah belokan angin yang
jadinya memicu terjadinya awan-awan hujan yang cukup banyak dan merata di seluruh wilayah Sumatera Utara. Nah, selain itu wilayah-wilayahnya itu lebih banyak di wilayah seperti Pantai Barat, contohnya di Nias, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, dan biasanya terjadi kemarin itu waktu terjadi banjir terjadi sepanjang hari, walaupun beberapa dari hujan itu terjadi dengan intensitas yang ringan saja, namun karena terjadi sepanjang hari, merata dari pagi hingga dini hari, sehingga dapat mengakibatkan banjir di wilayah beberapa wilayah Sumatera Utara. Nah, hasil prediksi dari BMKG Sumatera Utara seperti itu, apakah sudah disampaikan sebelumnya ketika memasuki arus mudik dan arus balik agar dapat mengantisipasi hal-hal misalnya terjadi banjir agar tidak mengganggu arus mudik, Ibu Marta? Oh ya, kebetulan kemarin kita kalau misalnya ada posko untuk Lebaran seperti kemarin, biasanya BMKG itu diundang oleh kepolisian daerah Sumatera Utara untuk memberikan paparan bagaimana kira-kira kondisi cuaca pada saat arus mudik dan arus balik Lebaran. Dan kami di situ sudah menyampaikan potensi-potensi cuaca yang akan dapat terjadi selama arus mudik dan arus balik Lebaran. Seperti contohnya kemarin sebelum terjadinya banjir di Tapanuli Selatan, kami sudah menyampaikan himbauan kepada masyarakat, kepada stakeholder, baik itu BPBD, baik itu kepolisian daerah, agar bahwa di wilayah Sumatera Utara pada tanggal dari akhir Maret hingga pada tanggal 11 April kami menyampaikan beberapa kali himbauan kepada masyarakat agar waspada akan potensi hujan lebat yang dapat berpotensi mengakibatkan banjir. Dan hal itu ternyata memang hits terjadi di beberapa wilayah yang kami perkirakan. Demikian. Nah, kalau terkait dengan bencana hidrometeorologi basah ini kan memang tidak terkait dengan banjir saja, tetapi juga ada tanah longsor, angin puting beliung, dan sebagainya. Lalu daerah-daerah mana saja nih menurut Bu Marta yang menjadi daerah rawan seperti itu terjadinya dampak dari bencana hidrometeorologi basah ini, Bu? Iya, memang bencana hidrometeorologi kita tidak berbicara tentang banjir, namun ada juga longsor, ada juga angin kencang. Nah, kemarin kami sudah dibantu oleh teman-teman BPBD, mereka sudah memetakan tuh wilayah-wilayah yang berpotensi memang rawan banjir di wilayah Sumatera Utara. Dan kami langsung mengoverlay-nya dengan data perkiraan curah hujan. Bila memang di wilayah tersebut ada potensi curah hujan yang cukup tinggi, lalu di-overlay dengan data kerawanan banjir dari BPBD memang ada potensi yang cukup tinggi juga, kami langsung memberikan informasi perkiraan potensi terjadinya banjir setiap bulannya. Wilayah-wilayah itu seperti di Serdang Bedagai, di kota Tebing Tinggi, di kota Medan, lalu ada di Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, lalu di Binjai, seperti itu. Dan informasi untuk longsor juga kami menyampaikan ke seluruh stakeholder setiap bulannya, di mana wilayah-wilayah yang berpotensi longsor di wilayah Sumatera Utara itu antara lain di Nias, di Humbahas, di Tapanuli Utara, di Mandailing Natal, Karo, Deli Serdang, maupun dari dan Papak Barat. Informasi-informasi itu rutin kami sampaikan mulai dari setiap 3 hari, lalu dari informasi dasarian atau setiap 10 hari kami sebarkan ke seluruh stakeholder, lalu informasinya juga kami sebarkan setiap bulannya pada setiap akhir bulan sebelum masuk ke awal bulan baru, kami sampaikan dengan harapan seluruh stakeholder bisa lebih waspada atau melakukan antisipasi apa yang mereka siapkan sebelum terjadi bencana ataupun curah hujan yang cukup tinggi. Dan itu cukup efektif, Bu, untuk dilakukan, dan bagaimana stakeholder menanggapi data-data yang telah disampaikan? Apakah memang bisa diantisipasi karena sudah diberikan jauh-jauh hari, paling tidak 3 hari, atau ada yang tidak bisa terantisipasi seperti itu, Bu Marta? Sejauh ini sih mereka dapat mengantisipasinya karena setiap minggu bahkan setiap 3 hari selalu menanyakan kepada BMKG kira-kira pada 3 hari 5 hari ke depan kami mohon dikirimkan surat himbauan ataupun surat potensi agar nanti dikeluarkan juga surat edaran dari gubernur. Dengan itu kan aturan semakin jelas, semakin kuat sehingga seluruh stakeholder diharapkan benar-benar dapat melakukan upaya sebelum terjadinya bencana. Kalau untuk saat ini gimana untuk kondisi cuaca di Sumatera Utara, Bu? Apakah masih berada di musim penghujan atau sekarang sudah berada di musim peralihan? Ya, untuk wilayah Sumatera Utara ini pola musimnya cukup berbeda dengan wilayah-wilayah di Indonesia lainnya. Di Sumatera Utara puncak musim hujannya itu ada 2. Pada bulan Mei dan pada bulan Oktober ataupun November. Dan saat ini diperkirakan di Sumatera Utara sendiri diperkirakan masih berpotensi hujan sedang hingga lebat dan disertai petir di wilayah, khususnya di pantai barat seperti Nias,
Mandailing Natal, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Padang Sedempuan, Dairi, Humbahas, Toba, dan di Padang Lawas Utara. Sedangkan di pesisir timur juga masih berpotensi mengakibatkan terjadi hujan lebat seperti di Kota Medan sendiri, di Kota Binjai, Deli Serdang, Kota Tebing Tinggi yang sering terjadi banjir, lalu ada di Asahan dan Labuhan Batu. Baiklah, terima kasih Ibu Marta Manurung, Forecaster BMKG Sumatera Utara yang telah bergabung bersama kita. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Selamat melanjutkan aktivitas Ibu Marta. Terima kasih, selamat pagi. Ya, baik, Selamat pagi. Tadi Wah, sudah ada informasi yang disampaikan, perbincangan yang begitu penting juga bagi para pemudik bahwa saat ini di beberapa daerah yang ada di Sumatera Utara seperti itu masih dilanda hujan, dan bagi para pemudik ataupun para pengendara yang melewati wilayah Sumatera Utara untuk dapat berhati-hati karena dari hujan ini nantinya juga bisa memicu terjadinya potensi bencana hidrometeorologi. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kami di Suara Andalas kali ini. Nanti kita juga masih akan bergabung bersama beberapa rekan-rekan kami dari TVRI stasiun daerah di Pulau Sumatera lainnya. Usai pariwara berikut ini, kami akan kembali lagi di Suara Andalas. Tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, Anda masih menyaksikan Suara Andalas, masih bersama kami dari Studio TVRI Jambi, dan kami juga masih akan terus bergabung dengan beberapa rekan-rekan daerah dan juga narasumber dari daerah-daerah lain di Pulau Sumatera. Tapi sebelumnya kita akan kembali ke Studio TVRI Jambi. Betul sekali, kita masih bersama dua narasumber yang sudah bergabung di TVRI Jambi, yakni Bapak Wing Gunariyadi, Kabid Perhubungan Darat dari Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, dan juga Bapak AKBP Muhammad Lutfi SIKMM, Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Jambi. Sekarang saya ke Pak Wing terlebih dahulu. Pak Wing, kalau untuk pantauan dari Dinas Perhubungan pada hari Sabtu dan juga Minggu kemarin, apakah masih ada nih pemudik yang sudah balik ke daerah Jambi seperti itu Pak Wing, dan apa upaya yang dilakukan untuk tetap memantau para pemudik ini dari Dinas Perhubungan, Pak? Baik, terima kasih. Dari pantauan kami memang masih ada yang mereka balik setelah H+7. Jadi saat di luar dari situ mereka baik untuk menghindari daripada kepadatan, dan juga mereka banyak yang tidak mendapat tiket pada saat di H+7-nya itu, sehingga mereka bayarnya setelah seminggu setelah H+7. Jadi kami selalu tetap kami memantau kepada masyarakat, khususnya mungkin paling banyak yang pendatang. Jadi dia memang bukan orang Jambi, tapi mereka kayak pedagang yang balik ke kampung, dia balik lagi ke Jambi untuk mencari nafkah di Jambi gitu. Itu selalu kita pantau. Memang masih ada sekitar kurang lebih nggak begitu banyak, sekitar secara bertahap mereka balik setelah waktu setelah H+7-nya gitu. Baik, jadi memang karena tidak semuanya secara serentak masuk di tanggal yang sama, karena seperti pedagang dan swasta lainnya mungkin agak lebih fleksibel Pak ya waktunya. Baiklah, kita akan beralih ke Pak AKBP Lutfi. Pak, tadi disampaikan bahwa angka kecelakaan lalu lintas meningkat, bahkan yang meninggal dunia, yang luka berat dan sebagainya meningkat. Lalu apa Pak evaluasi dan upaya-upaya yang akan dilakukan agar di tahun depan tidak terjadi seperti ini lagi? Apa yang langkah-langkah atau kebijakan apa yang mungkin bisa kita lakukan agar ini bisa kembali turun, bahkan kalau bisa nihil seperti itu? Ya. Baik, langkah-langkah yang kita lakukan, kita akan mengevaluasi dari beberapa kejadian kecelakaan tersebut. Itu kita berusaha mencoba untuk memilah berdasarkan anatomi kecelakaan lalu lintas. Jadi anatomi kecelakaan lalu lintas itu bisa kita pilah-pilah, mulai dari manusianya yang terlibat kecelakaan lalu lintas, kemudian kendaraannya, jalannya, kemudian faktor penyebab kecelakaan lalu lintas itu sendiri. Sehingga pada saat kita menyimpulkan kecelakaan lalu lintas itu diakibatkan oleh jalan, umpamanya jalannya rusak dan sebagainya, tentunya aparat kepolisian akan berkoordinasi dengan Balai Pelaksana Jalan Nasional, PJN ya Pak. Kementerian PU. Itu kalau jalan nasional, kita akan berkoordinasi bahwa jalan tersebut di kilometer sekian itu mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang
berakibat meninggal dunia. Nah, kita memberikan rekomendasi agar jalan tersebut diperbaiki. Kemudian terkait dengan faktor lain, misalnya faktor manusia, ya seperti yang saya sampaikan tadi di session berikutnya, yang session sebelumnya, bahwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur, nah, itu merupakan tanggung jawab kepolisian untuk memberikan edukasi, sosialisasi di sekolah-sekolah. Ini sudah kita laksanakan sebenarnya. Nah, mungkin nanti ke depan kita tingkatan lagi sosialisasi, sasarannya bukan di samping sasaran pelajar juga tetap berjalan, itu sasarannya ke orang tua, lebih ke memberikan pemahaman bahwa memberikan izin anak untuk membawa kendaraan bermotor itu adalah suatu keputusan yang tidak bijaksana, bahkan akan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Dan tentunya nanti apabila terjadi kecelakaan lalu lintas merugikan kedua orang tua sendiri. Jadi itu ada beberapa faktor yang apabila kita evaluasi, nanti rekomendasinya itu tidak hanya dari petugas kepolisian saja. Lintas sektor ya Pak? Ya, lintas sektoral. Itu biasanya sudah sering kita melakukan rapat koordinasi. Ya, baik, upaya preventif pun juga sudah dilakukan AMSOL untuk sekali. mencegah hal-hal seperti ini. Terima kasih Pak. Nanti kita lanjutkan kembali perbincangan kami, dan pemirsa saat ini kita akan bergabung bersama reporter dari TVRI Sumatera Selatan. Di sana sudah ada Kiki, kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi Kiki. Halo, selamat pagi Cynthia dan Solihin. Ya, Kiki, bagaimana menurut pantauan Anda saat ini? Apakah masih ada masyarakat yang melakukan perjalanan balik seperti itu ke Sumatera Selatan maupun sebaliknya di sana? Baik, terima kasih Cynthia dan Solihin. Tentunya saat ini dari Sumatera Selatan saya sedang bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Dr. Anders Arinarsa JS. Selamat pagi Bapak, apa kabarnya? Selamat pagi, alhamdulillah baik, Cynthia. Baik, tentunya ini kita akan membahas mengenai evaluasi arus mudik dan balik lebaran di 2025. Ini seperti apa Pak di Sumatera Selatan? Apakah masih banyak masyarakat yang melakukan perjalanan arus mudik maupun juga arus balik saat ini? Baik, terima kasih pemirsa TVRI di mana saja berada. Jadi alhamdulillah untuk arus balik, arus mudik berjalan lancar dan saat ini masih bertahap mengalir untuk arus baliknya. Baik, berarti masih bertahap ya Pak. Bagaimana dengan evaluasi dan juga baik dari arus mudik di Sumatera Selatan dan juga balik lebaran di tahun 2025? Baik, untuk evaluasinya alhamdulillah ini dengan adanya tol fungsional itu bisa mengurai kemacetan yang ada di Sumatera Selatan, yang mana kita ketahui bersama bahwa sering terjadi kemacetan terutama untuk arus jalan dari Palembang, Betung ataupun sebaliknya. Dengan adanya tol fungsional ini sangat membantu sekali mengurai kemacetan yang ada saat ini, baik itu arus balik maupun arus mudik lebaran. Baik, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya nih Pak, di tahun 2024, apakah ada kenaikan ataupun juga penurunan jumlah pemudik yang ada di Sumatera Selatan? Untuk arus balik maupun arus mudik, terutama untuk arus mudik ada mengalami peningkatan namun tidak terlalu signifikan. Karena kita ketahui bersama libur panjang ini cukup panjang dan juga begitu juga arus baliknya. Baik, bagaimana dengan jumlah kecelakaan yang ada di Sumatera Selatan? Apakah juga ada kenaikan ataupun juga penurunan, Pak? Alhamdulillah untuk angka kecelakaan terjadi penurunan untuk angka kecelakaan yang terjadi, terutama baik kendaraan roda 2 maupun roda 4. Seperti apa Pak? Kita ketahui juga bahwa di arus mudik dan juga balik lebaran ini adanya kendala tentunya dari bencana alam sendiri dan gangguan alam seperti banjir ya Pak. Ini bagaimana melihatnya dan juga apakah ada gangguan lainnya Pak dari arus mudik dan juga balik lebaran di tahun 2025? Baik, untuk gangguan alam terutama bencana alam ini memang kemarin di luar
situasi perkiraan kita di mana terjadi di sungai, di antara Sungai Lilin arah ke Jambi, itu tepatnya di Tungkal Jaya. Di luar perkiraan kita terjadi banjir sepanjang 400 meter dan cukup lama juga terjadi banjir sampai 4-5 hari. Dan alhamdulillah kalau saat ini sudah bisa dilalui dan tidak kering jalannya. Baik. Ini apa Pak yang menjadi perhatian dan juga tentunya perbaikan untuk arus mudik dan juga arus balik nantinya di tahun 2026 ke depan? Baik, terima kasih. Itu mungkin kemudian menjadi bahan kita, evaluasi kita yang mana diperkirakan tidak diperkirakan selama ini terjadi banjir terhadap lokasi yang di sungai di Tungkal Jaya tersebut. Nantinya kita bekerja sama dengan Kementerian PU dan juga instansi terkait untuk mengkaji mungkin perlu pembangunan ataupun pengaliran alih sungai yang menimbulkan banjir tersebut. Baik, tentunya kita harapkan juga nantinya dari hasil evaluasi di tahun ini jadi perbaikan untuk di tahun depan, tentunya tidak ada kendala mengenai arus mudik di tahun 2026, baik juga arus balik lebaran di tahun 2026. Terima kasih Bapak Dr. Antasari Narsa JS, Kepala Dinas Perhubungan Sumatera Selatan. Baik, itu dia Cynthia Solihin dan pemirsa tentunya dari hasil evaluasi yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Kembali ke studio. Baiklah, terima kasih Kiki atas laporannya dari Sumatera Selatan dan juga sudah berbincang dengan narasumber. Semoga apa yang disampaikan tadi yakni harapan bahwa evaluasi-evaluasi yang sudah dilakukan di Sumatera Selatan bisa menjadi perbaikan walaupun ada hal-hal yang tadinya tidak bisa terantisipasi karena tiba-tiba banjir dan jalanan lumpuh. Betul sekali. Tadi menurut Kepala Dinas Perhubungan Sumatera Selatan juga menyatakan bahwa untuk terkait dengan banjir yang terjadi di Desa Tungkal Jaya ini ya saat ini juga masih terus dilakukan pengkajian seperti itu, melibatkan beberapa stakeholder dan juga instansi terkait seperti dari Kementerian PU dan juga pihak lainnya, dan nanti akan dilakukan penanganannya seperti apa supaya banjir ini memang tidak terjadi lagi sehingga menghambat arus lalu lintas bagi masyarakat terutama yang dari Jambi, karena kemarin sempat Jambi ini kan dialihkan untuk menuju ke Palembang, muter itu lewat Sarolangun ya. Sampai kabarnya juga ada teman saya sampai dengan 24 jam baru sampai ke Harusnya Palembang. 7 jam itu sampai tapi menjadi 24 jam ya. Jadi hampir 3 atau 4 kali lipat seperti Semoga itu. ada penanganan lebih lanjut ya, apalagi diperkuat juga dengan adanya jalan tol. Semoga juga bisa cepat difungsikan jalan tol yang menghubungkan antara Jambi dengan Sumatera Selatan lebih maksimal lagi. Siap. Ya, semoga pengerjaannya juga bisa dipercepat lagi untuk periode mudik berikutnya. Ya, karena tetangga ya, banyak keluarga kita yang mudik ke sana. Baik, sekarang kita berbincang kembali bersama narasumber yang ada di studio TVRI Jambi. Saya sekarang ke Pak Wing terlebih dahulu. Pak Wing, tadi juga sudah menyampaikan bahwa dari Dinas Perhubungan ini juga bekerja sama dengan beberapa pihak lainnya untuk memastikan bagaimana kesiapan dari armada, termasuk juga kesiapan dari armadanya sendiri supaya memang benar-benar layak untuk digunakan seperti itu, termasuk juga para sopir Pak ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan bekerja sama dengan siapa saja Pak untuk dapat memantau para sopir yang berkendara dari beberapa armada tersebut sehingga memang benar-benar para sopir ini dalam keadaan yang sehat dan juga layak jalan Pak? Baik, jadi di situ kita tempatkan itu, kita bekerjasama dengan Jasa Raja maupun Dinas Kesehatan, di mana pengemudi itu sebelum berangkat dicek dulu kesehatannya, gitu. Apabila dia tidak memenuhi syarat untuk dia berangkat, kita minta kepada operator bus untuk mengganti pengemudinya, sehingga betul-betul mereka membawa penumpang dengan aman gitu. Begitu juga pada saat kendaraan misalkan kita lakukan ramcek terjadi permasalahan di kendaraannya, itu kita minta kepada operator untuk menggantinya. Jadi betul-betul kendaraan itu memang layak jalan gitu. Jadi tidak ada masalah lagi di jalan gitu. Tapi siap nggak Pak tuh Pak untuk operatornya dan juga PO-nya ketika diminta untuk pergantian baik itu armada dan juga para sopirnya, apakah mereka memang ada cadangannya atau seperti apa? Ya, Pak? mereka ada cadangan. Jadi semua perusahaan itu memiliki kendaraan cadangan. Jadi cadangan ini digunakan pada saat nanti terjadinya jumlah penumpang yang relatif tinggi, sehingga
perlu dikeluarkan kendaraan cadangan. Namun pada saat Lebaran tahun ini memang ada peningkatan, cuma tidak signifikan. Jadi mereka banyak lebih masyarakat menggunakan kendaraan pribadi daripada kendaraan angkutan umum gitu. Sehingga kendaraan cadangan banyak yang tidak digunakan gitu. Begitu juga penerbangan selalu kita siapkan tuh extra flight-nya. Tapi belum ada laporan daripada maskapai untuk mengadakan extra flight karena masih terkendali jumlah penumpangnya. Gitu. Tapi memang benar Amsol, karena saya sempat melakukan pemantauan di Terminal Alam Rajo Kota Jambi itu setiap pagi memang dilakukan pengecekan untuk kelayakan kendaraan rutin sebelum berangkat. Jadi itu juga diapresiasi. Terima kasih Pak Wing. Kita ke Pak KBP Lutfi. Pak, tadi juga sudah disampaikan bahwa operasi ketupat ini kan selesai di tanggal 6 April ya Pak ya. Sementara Pak Wing juga menyampaikan bahwa yang pulang itu hanya sekitar 25%. Mungkin ada yang tidak terdata, tapi kan sebagian besar memang belum pulang. Lalu bagaimana Pak dari pihak kepolisian, pengamanan, apakah tetap berjaga meskipun kemarin operasi ketupat selesai, dan kalaupun tidak berjaga tapi yang arus balik masih banyak gitu, seperti apa Pak? Jadi kegiatan operasi kepolisian kan sudah ditentukan personilnya, tanggalnya, dari terhitung mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa. Namun ada kebijakan dari pemerintah tentang apa? Work from anywhere itu. Jadi itu juga kita antisipasi dengan melakukan kegiatan rutin yang ditingkatkan. Jadi kita tunjuk personil lagi untuk antisipasi pasca operasi ketupat selesai tanggal 7 dan 8 itu kita tetap mengantisipasi dengan menggelar personil di lapangan, khususnya di jalur-jalur masyarakat yang mudik maupun balik, maupun masyarakat yang pergi ke tempat rekreasi. Itu kita antisipasi karena liburnya kan relatif panjang nih tambah. Jadi kan kita memonitor berdasarkan analisa intelijen tanggal 7 dan 8 itu masih 7-8 kan kalau nggak salah hari Sabtu Minggu ya. Nah, itu masih weekend jatuhnya ya Pak? Ya, masih banyak masyarakat yang pergi ke tempat rekreasi dan itu kita antisipasi dari personil lain yang dilibatkan di operasi ketupat tadi. Jadi tetap standby ya Pak ya? Tetap standby. Terkait gangguan keamanan ada ditemukan atau tidak Pak? Terkait gangguan keamanan tentunya pasti ada, khususnya ada beberapa kejadian premanisme, kemudian kalau tidak salah ada kejadian pembunuhan juga, begal kalau tidak salah. Namun di luar data kami, itu juga menjadi antisipasi kita. Kemudian yang perlu dicatat dalam hal ini untuk kecelakaan air. Kalau tidak salah tahun kemarin itu di daerah Polres Tanjab Timur, itu ada kecelakaan air yang mengakibatkan meninggal dunia, kecelakaan di laut. Jadi yang mengakibatkan meninggal dunia. Namun di tahun ini alhamdulillah tidak terjadi kecelakaan air. Mungkin itu berkaitan dengan gelombang juga mungkin Pak ya, betul. Pada Lebaran tahun faktor ini. Faktor cuaca juga ya, apalagi kemarin di Lebaran pertama kita tahu bahwa di Kota Jambi ini hujan begitu deras sekali. Sampai-sampai ada juga beberapa masyarakat yang sulit untuk menuju ke masjid karena untuk melaksanakan ibadah sholat Id ya. Pagi-pagi. Nggak tahu kalau Pak Lutfi mudik nggak kemarin Pak? Atau saya standby? tidak, pasca Lebaran mudiknya. Waduh, kebagian standby. Sama kayak saya, Pak. Ya. Tapi terkait dengan tindakan kriminal nih, Pak. Selama periode arus mudik dan juga arus balik, menurut data yang sudah dihimpun dari Ditlantas Polda Jambi itu seperti apa, Pak? Baik, terkait dengan kriminal itu di luar catatan kami ya, mungkin dari bagian reserse. Tapi biasanya kalender Kamtibmas itu kalau ada kegiatan-kegiatan nasional seperti ini, itu biasanya meningkat, seperti pencurian. Sebelum Lebaran biasanya itu Pak ya? Itu sudah agenda ini, Kamtibmas seperti itu. Seperti pencurian, jambret, bahkan mungkin perampokan itu biasanya di daerah-daerah tertentu itu bisa kita prediksi. Tapi alhamdulillah di Jambi tidak terjadi hal-hal yang saya sampaikan tadi. Biasanya di daerah lain, dulu saya pernah tugas di Polda sebelumnya, Polda Jambi, itu kelihatan sekali curanmor
jambret, bahkan perampokan itu meningkat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Berarti termasuk aman ya Kota Jambi? Ya, Pak, alhamdulillah di Polda Jambi termasuk wilayah yang aman. Oke, baik. Saya sekarang ke Pak Wing kembali. Pak Wing, kalau tadi juga sempat disampaikan terkait dengan bagaimana evaluasi untuk aktivitas mudik itu yang melalui jalur darat seperti itu. Kalau untuk yang di pelabuhan seperti apa Pak? Karena di Jambi kan juga ada wilayah pesisir nih Pak, di daerah Tanjung Jabung Barat. Ada beberapa pelabuhan di sana menjadi moda transportasi juga bagi masyarakat untuk menuju ke daerah tetangga. Seperti apa pantauannya Pak? Jadi gini, di kita ada Pelabuhan Roro. Pelabuhan Roro itu yang melayani Batam Tungkal maupun Dabo Tungkal. Dan rata-rata yang dari Batam ini mengalami kenaikan yang signifikan. Mereka akan turun di pelabuhan ini dan mereka akan melanjutkan dengan kendaraan travel ke Jambi. Jadi mereka nyambung. Jadi nyambung. Cuma transit Pak ya di situ Pak. Tetap mereka akan naik di terminal Alam Barajo. Cuma mereka dari Tungkalnya tuh menggunakan travel yang dari Tungkalnya. Dan yang paling meningkat itu adalah ini di Pelabuhan Lasdap yang speedboat. Speedboat. Kami pun sudah menghimbau juga kepada masyarakat karena itu sangat membludak. Kadang mereka naik di atas, di atas, berbahaya. Jadi itu sangat berbahaya. Jadi kita minta kepada berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Barat untuk selalu melakukan pengawasan dan juga setiap kapal itu harus siap safety-nya, jadi pelampungnya, life jacket-nya harus ada ya Pak? Harus ada semuanya, jadi betul-betul aman gitu. Karena yang paling ramai di situ di Lasdap itu kan rutenya rute terdekat rute yang dekat gitu. Itu selalu kita pantau gitu. Sampai saat ini insya Allah masih aman dan terkendali. Ya, karena memang sempat ada informasi juga, Amsal, bahwa di Pelabuhan Lasdap itu juga menambah armadanya sehingga tidak terjadi yang disampaikan oleh Pak Wing tadi. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kami pemirsa. Untuk itu tetaplah bersama kami. Kami akan kembali lagi usai pariwara berikut ini. Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Suara Andalas untuk membahas tema kita pada hari ini, yakni evaluasi arus mudik dan balik lebaran tahun 2025 dari studio TVRI Jambi bersama dua orang narasumber yang hadir di TVRI Jambi dan juga menyapa rekan-rekan di beberapa daerah yang ada di Pulau Sumatera. Nah, kalau tadi kita sudah menyapa rekan kita yang ada di TVRI Sumatera Selatan, kali ini kita akan menuju ke TVRI Riau. Di sana sudah ada rekan kita Muhammad Rizal. Selamat pagi, Rizal. Ya, selamat siang Amsol dan juga Cynthia. Ya, Rizal. Sepertinya udah siang juga ya hari Bener ini. sih, karena kita di studio nggak kerasa nih Rizal, ternyata udah siang. Bagaimana evaluasi di sana Rizal untuk arus mudik dan juga arus balik, silakan. Iya, Cynthia dan Amsol, kalau bicara terkait dengan arus mudik begitu ya, dan juga bagaimana sarana transportasi yang ada di Provinsi Riau, ada satu evaluasi yang mungkin menjadi concern kita bersama, khususnya bagi pemerintah Provinsi Riau dan pihak-pihak terkait, yaitu jalur lintas yang kerap dilanda banjir ketika musim penghujan tiba. Salah satunya adalah di kilometer 83, Cynthia dan Amsol. Kilometer 83 ini tepatnya berada di Desa Semang, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Dan kilometer 83 ini berada di jalur lintas timur. Nah, kita tahu jalur lintas timur ini kan tidak hanya menghubungkan kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau, melainkan juga menghubungkan dua provinsi, yaitu Provinsi Riau dan juga Provinsi Sumatera Selatan. Beberapa waktu lalu, tepatnya di bulan Maret, ya, di bulan Ramadan begitu, ini sempat terjadi banjir dengan ketinggian hampir mencapai 2 meter begitu. Dan ini disebabkan oleh tingginya intensitas hujan dan juga meluapnya air Sungai Kampar sehingga menjadi banjir di ruas jalan atau badan jalan di kilometer 83. Pihak gabungan atau petugas gabungan ini sempat melakukan berbagai upaya agar para pengendara yang melintas di jalur lintas timur, tepatnya di kilometer 83 ini, supaya tidak terperosok ke parit dengan cara memberikan polis lain atau tanda-tanda
supaya dapat melintas dengan aman. Tidak hanya mobil-mobil dengan ketinggian yang rendah ini, Amsol dan Cynthia, yang terdampak banjir, melainkan juga kendaraan dengan taktis yang tinggi, ini juga tidak luput dari dampak banjir yang terjadi di kilometer 83. Bahkan pada saat arus mudik kemarin, Amsol dan Cynthia, ini para petugas gabungan yang terdiri dari Polri, dan juga pihak BPBD setempat dan pihak-pihak lainnya termasuk juga Dishub setempat ini melakukan upaya-upaya agar dapat memberikan kenyamanan dan juga keamanan bagi para pemudik yang melintas di jalur lintas timur di kilometer 83. Bahkan pada ketinggian banjir yang cukup tinggi pada waktu itu sempat disampaikan himbauan kepada para pengendara ya untuk sementara tidak dulu melintasi di jalur lintas kilometer 83 melainkan diarahkan untuk bisa melintasi jalur-jalur alternatif seperti di jalur lintas tengah begitu, yaitu melewati alur di Kiliran Jawa di Kabupaten Kuantan Tigini, tidak melewati di Kabupaten Pelalawan. Dan ketika pihak pemerintah Provinsi Riau melakukan peninjauan Cynthia dan Amsol ke lokasi banjir tersebut ya, tepatnya di kilometer 83, asisten 1 Sekda Prov Riau Zulkifli Syukur ini memberikan statement bahwasannya harus ada semacam gebrakan yang komprehensif untuk dapat menanggulangi baik jangka pendek maupun jangka panjang banjir yang terjadi di arus ya jalur transportasi di kilometer 83 di jalur lintas timur. Berikut kita simak petikan statement dari asisten 1 Sekda Prov Riau Zulkifli Syukur. Sudah melihat langsung bagaimana kondisi jalan di Pelalawan ini jalan nasional nih, begitu banyak titik banjir dan panjang. Nah ini memerlukan kolaborasi bersama untuk mengurai macet ini dan yang terdampak banjir ini juga banyak lahan-lahan ya dalam seperti sawit yang baru ditanam terlihat kiri kanan sudah terdampak oleh banjir. Sebenarnya sawit nih sudah tenggelam oleh kondisi air. Jadi pemerintah Provinsi Riau tentu turut prihatin dan merasakan, makanya kita turun langsung melihat kondisi ini. Iya, Cynthia dan Amsol, itu adalah salah satu evaluasi dari arus mudik ya. Dan juga arus balik di Idul Fitri 2025. Namun ada satu hal yang menarik kalau bisa kami tambahkan bahwasanya melihat situasi banjir yang bahkan bisa disebutkan hampir terjadi tidak hanya tahun ini melainkan juga tahun sebelumnya di kilometer 83 ini ada statement dari Kepala Badan Pelaksana Jalan Nasional BPJN Provinsi Riau yaitu Bapak Yohanes Salak yang menyebutkan salah satu solusi baik itu jangka panjang ataupun jangka pendek ya, ini adanya semacam wacana untuk pembangunan flyover di kawasan kilometer 83 di jalur lintas timur. Nah, bagaimana kemudian wacana ini bergulir tentunya mendapatkan dukungan ya dari pemerintah setempat dan juga DPRD setempat termasuk juga pemerintah Provinsi Riau. Mudah-mudahan wacana ini bisa kemudian direalisasikan untuk kemaslahatan kita bersama terutama para pengendara yang melintas di jalur lintas timur. Sementara itu, Cynthia dan Amsol, laporan kami dari Provinsi Riau kembali ke Anda. Rizal, untuk saat ini bagaimana untuk kondisi di jalan kilometer 83 tersebut dan bagaimana juga dengan curah hujan di sana? Baik, Amsol dan Cynthia, kalau untuk pantauan terkini di kilometer 83, ini banjir sudah mulai surut ya, bahkan jalur lalu lintas yang terjadi di jalur lintas timur tersebut sudah bisa dengan leluasa dilewati oleh para pengendara. Namun ketika Amsol dan Cynthia bertanya terkait dengan curah hujan, ini juga ada himbauan dari BMKG Kota Pekanbaru Provinsi Riau karena memang di beberapa daerah di Provinsi Riau masih berpotensi dengan curah hujan yang cukup tinggi. Salah satunya adalah di Kabupaten Pelalawan, di mana kilometer 83 tersebut berada di Desa Kemang, Kecamatan Pangkalan Kuras. Sehingga tentunya bagi para penduduk yang ada di sana dan juga masyarakat yang ada di bantaran Sungai Kampar yang airnya bisa saja terjadi peluapan ketika curah hujan yang cukup tinggi, ini dihimbau untuk senantiasa waspada
mengantisipasi untuk menghindari dari dampak terjadinya musibah banjir. Amsol, Cynthia. Lalu lintas di kilometer 83 sudah kembali normal, namun imbauan masih tetap dilakukan oleh BMKG agar dapat bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Baik, tadi kita sudah melihat dan juga menyaksikan bersama laporan dari Riau seperti itu. Dan tadi memang sudah disampaikan oleh Rizal bahwa banjir sudah mulai surut, namun masih ada imbauan karena ada di beberapa daerah di Riau masih akan berpotensi turun hujan dan ini juga akan berpotensi untuk menyebabkan banjir. Nah, ini juga untuk para pengendara yang ada di Riau, baik dari Jambi ke Riau atau Riau ke Jambi, ini tetap waspada selama berada di jalan raya, seperti itu. Baiklah, kita kembali ke narasumber yang ada di studio. Kita ke Pak Wing lagi. Pak, kalau tadi berbicara tentang arus mudik, arus balik, evaluasi. Nah, terkait satu hal Pak yang menjadi salah satu perhatian dari masyarakat apalagi para pemudik adalah terkait harga tiket, lalu ketersediaan tiket. Karena banyak Pak teman-teman Cynthia yang cerita yang mereka bekerja ke Jakarta, balik ke Jambi, ketika ingin pulang lagi ke Jakarta udah nggak dapat tiket. Dan tiketnya itu habis sudah sampai tanggal 9 tidak tersedia waktu itu. Akhirnya mereka harus menambah cuti dan sebagainya. Seperti apa Pak? Ya baik, terkait dengan tiket, kalau untuk angkutan bus maupun penerbangan itu pemerintah cuma menerapkan tarif batas bawah dan batas atas. Itu udah ada standarnya. Jadi mereka tidak akan lebih dari situ. Jadi terkait dengan tiket yang sifatnya AC ya, itu diserahkan pada mekanisme pasar. Jadi pada saat terjadi permintaan tinggi, otomatis tiketnya akan naik. Namun masih dibatas, tidak akan lebih dari itu gitu. Dan terkait dengan kota tiket itu mereka sudah punya ininya. Makanya pada saat kita mau melakukan perjalanan, kita sudah harus bisa meminit waktunya kapan. Jadi jauh-jauh hari kita sudah melakukan pemesanan tiketnya. Karena kalau sifatnya mendadak, mungkin tiket yang tersedia mungkin sudah banyak habis. Jadi mereka setiap melakukan perjalanan sudah bisa melakukan minit. Kapan saya harus berangkat, kapan saya harus pulang, itu sudah harus diatur. Sehingga tidak terjadi kehabisan tiket. Kayak gitu. bisa mendadak-dadak ya kamu ya. Bisa Tapi mendadak. kemarin ada kebijakan lagi Pak, ini WFA-nya diperpanjang Pak. Ya, nah itu berarti ada beberapa pemudik mungkin yang ingin berniat untuk mengundurkan waktu akhirnya belum beli tiket gitu ya. Beli tiket. Makanya pemerintah dengan adanya program WFA ini sifatnya kan dia pertama mengurangi daripada kepadatan ya. Itu juga jadi masyarakat mungkin dia mau pulang belum banyak tiketnya yang sudah terjual habis kan gitu. Jadi memang kepada masyarakat juga harus bisa meminitnya kapan saya harus pulang, kapan saya harus berangkat, sehingga jumlah tiket yang tersedia bisa terakomodir gitu. Jadi jangan sampai nanti dia misalkan besok mau balik, hari ini beli tiket, itu nggak akan bisa. Apalagi suasana Lebaran ini kan tentunya yang sifatnya padat gitu kan, sehingga mereka harus betul-betul meminit gitu. Berarti preparationnya harus jauh-jauh hari nih. Dan kalau untuk nggak bisa dada-dadaan. Ya benar, kalau tadi kita berbicara ada yang akhirnya menambah hari libur karena tidak dapat tiket, walaupun ada kebijakan WFA, tapi kan ini tidak berlaku untuk PNS ataupun ASN ya. Bahkan beberapa imbauan dari pemerintah daerah bahwa PNS atau ASN dilarang untuk menambah cuti lebaran, kalau tidak akan diberikan sanksi dan sebagainya. Ini juga mengkhawatirkan ya. Iya betul, jadi memang harus on time nih pulangnya Pak ya. Baik, sekarang saya ke Pak Lutfi. Nah Pak Lutfi, terkait dengan kecelakaan tadi Pak ya, kalau untuk di jalan lintas yang ada di Provinsi Jambi ini, kalau untuk pantauan terkait dengan rambu-rambu lalu lintasnya seperti apa Pak? Menurut Bapak ini sudah memadai atau belum Pak? Baik, terkait dengan beberapa faktor yang mengakibatkan kecelakaan, salah satu juga rambu juga berpengaruh terhadap terjadinya suatu kecelakaan. Jadi ini bersifat dinamis, jadi tidak statis. Jadi di mana kejadian kecelakaan lalu lintas, kemudian kita menilai di situ harus dipasang rambu-rambu peringatan, nah itu baru akan dipasang rambu-rambu, karena tidak mungkin kita bisa mengcover
seluruh jalan yang ada di Provinsi Jambi, baik itu jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, itu semuanya sempurna dengan dilengkapi dengan rambu-rambu. Jadi biasanya kita selektif dan memilih alternatif mana yang bisa didahulukan untuk memasang rambu-rambu. Jadi apabila terjadi kecelakaan lalu lintas di luar yang sudah ada rambu-rambu, kemudian kita analisa kecelakaan lalu lintasnya, umpamanya di situ ada tikungan, ya. Terjadi kecelakaan di situ, kita analisa ternyata di situ tidak ada rambu-rambu peringatan bahwa di situ ada tikungan tajam. Jadi baru kita akan pasang, karena tidak mungkin semua daerah yang rawan terjadi kecelakaan lalu lintas kita pasang rambu-rambu, itu sangat tidak mungkin, karena mungkin keterbatasan anggaran juga. Ya, ini menarik kalau kita berbicara tentang rambu, Amsol dan juga Pak Lutfi. Seperti kita katakanlah di NES, itu ada tikungan yang sangat tajam dan sangat banyak Pak ya kecelakaan, tidak hanya ketika arus mudik dan arus balik, namun hari-hari biasa juga sering. Dan Cynthia kerap melewati itu Pak, memang sudah dipasang rambu, tapi mungkin apakah ketidaktahuan masyarakat kah, atau lampu penerangan jalan yang kurang kah ketika malam, atau seperti apa? Pada akhirnya terakhir kemarin Cynthia lihat, karena Cynthia melewati itu untuk pergi ke rumah mertua seperti itu Pak, itu ada ditulis besar tikungan maut, mungkin untuk bahwa ini tikungan tajam gitu, seperti apa Pak? Ya betul, jadi khususnya di Jalan NES, ini memang sering terjadi kecelakaan di sana, baik itu kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa maupun kerugian material. Itu sangat sering di sana, karena faktor utama menurut saya di situ karena lebar jalan yang kurang memadai. Kemudian faktor berikutnya adalah karena di situ beberapa tahun yang lalu, mungkin 2 tahun atau 1 tahun yang lalu, itu saya lihat jalannya sudah diperbaiki, jadi mulus sekali. Jadi berasa di tol ya Pak? Ya, serasa di tol, padahal pengendara jalan harusnya kan memperhatikan faktor lain selain rambu-rambu, yaitu kecepatan. Nah ini biasanya sering sekali terjadi, begitu berpapasan dengan kendaraan lain, itu mereka ya salah satu pengendara itu kaget, kemudian membanting setir ke kiri, sedangkan jarak antara bahu jalan dan badan jalan itu tinggi. Nah itu sering terjadi kecelakaan. Terbalik begitu turun dia terguling, banting lagi ke kanan. Nah itu sering terjadi kecelakaan lalu lintas terhadap kendaraan yang berlawanan. Itu sering sekali terjadi. Kalau kerugian material, mungkin tadi Mbak Cynthia pernah menyampaikan sering lewat situ. Kalau spion dengan spion itu sering sekali. Udah Pak, bergesekan udah spion ini udah kena. Pengalaman Pak kalau masalah. Ya, sering sekali karena memang jalannya kecil dan bagus. Kalau sekarang mungkin ada beberapa titik yang karena hujan itu tergenang sehingga rusak. Kalau sebelum musim hujan itu saya lihat, wah ini jalannya bagus sekali ini. Menurut saya itu penilaian saya, karena tidak diimbangi dengan pelebaran jalan itu akan mengakibatkan rawan kecelakaan lalu lintas. Iya, baik. Semoga nanti akan ada solusi lebih lanjut ya, seperti apa kondisi jalan di situ. Apakah akan dilebarkan? Sudah diberikan rekomendasi tapi Pak, untuk melakukan pelebaran terkait banyaknya kecelakaan lalu lintas. Iya, nanti itu rekomendasi dari itu jalan provinsi Pak ya? Ya, provinsi. Nah, berarti akan berkoordinasi lebih lanjut nanti, Pak ya. Baik, siap. Nanti kita akan lanjutkan kembali pemirsa perbincangan kami dengan 2 narasumber yang sudah bergabung di Studio TVRI Jambi, dan nanti kita juga masih akan melihat bagaimana evaluasi arus mudik dan balik di satu daerah lagi, yakni di Bangka Belitung. Kami akan kembali lagi usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Suara Andalas. Di dalam program Suara Andalas untuk membahas tentang evaluasi arus mudik dan arus balik Lebaran tahun 2025, masih bersama 2 orang narasumber yang berbincang mengenai hal ini di Studio TVRI Jambi, tapi juga kita juga masih terhubung dengan beberapa rekan-rekan dari daerah lain di Pulau Sumatera. Dan kali ini kita kemana, Amsol? Kali ini kita akan menuju ke Bangka Belitung. Di sana sudah ada rekan kita, Olin Lumbang Toruan. Kita sapa terlebih dulu, Olin. Selamat pagi, selamat siang, udah siang nggak? Olin, selamat siang. Wah, ini rekan kita yang pernah di Jambi juga ya? Betul sekali, nggak pulang ke kampung ke Jambi nih, Olin. Baik, selamat siang Ahmad Solihin dan Cynthia Permana.
Senang sekali hari ini bisa menyapa seluruh masyarakat yang ada bergabung dalam Suara Andalas. Kalau kita bicara soal bagaimana arus mudik dan arus balik, kalau di Bangka Belitung itu selalu istimewa karena Bangka Belitung merupakan salah satu daerah dengan garis pantai terpanjang di Indonesia. Selain itu momen ini pun beririsan dengan momen cengbeng atau ziarah kubur bagi masyarakat Tionghoa yang ada di Bangka Belitung. Dan kami juga menerima informasi bahwa secara data tahunan kalau kita bicara soal jumlah penerbangan, memang kalau jumlah penerbangan memang lebih sedikit dibanding tahun 2025, namun dengan bicara soal tren penumpang itu meningkat sekitar 10%. Dan untuk informasi lebih lanjut soal seperti apa evaluasi arus balik dan arus mudik di Bangka Belitung, saat ini kami telah bersama dengan Bapak Kombes Pol Hendra Gunawan, Dirlantas Polda Kepulauan Bangka Belitung yang akan langsung menjelaskan kepada kita seperti apa evaluasi yang ada di Bangka Belitung soal arus mudik dan arus balik. Halo, selamat siang Pak Dir, silakan evaluasinya seperti apa Pak Dir? Baik, selamat siang seluruh masyarakat Andalas dimanapun berada. Baik, pada kesempatan ini kami akan sampaikan evaluasi terkait masalah operasi Ketupat 2025. Tentunya secara umum operasi Ketupat ini berjalan dengan lancar, aman, tertib dan nyaman. Namun demikian di beberapa titik tentunya kita juga perlu evaluasi. Ya, terkait masalah di bidang gangguan Kamtibmas, memang terjadi peningkatan gangguan Kamtibmas karena tadi mobilitasnya cukup banyak masyarakat yang melaksanakan kegiatan di Bangka Belitung, akhirnya terjadi peningkatan gangguan Kamtibmas terutama pada kasus-kasus pencurian pemberatan dan pencurian biasa. Nah, ini tentunya menjadi evaluasi bagi kita nanti di tahun ke depan. Kemudian terkait masalah dengan sarana moda yang ada, terkait masalah lalu lintas yang ada di sini, bahwa tadi sampaikan Mbak Oli bahwa penerbangan di kita memang saat ini jumlahnya sedikit, tetapi secara jumlah penumpang bahwa kita tidak bisa mengatakan ini arus balik dengan arus mudik. Nah, kami tetap mengatakan bahwa ini kedatangan dan keberangkatan. Di saat kedatangan di sebelum hari raya bahwa terjadi peningkatan arus itu di sekitar H-2 dan H-3 pada saat pada sarana moda transportasi udara. Nah, ini tentunya juga kita sudah antisipasi di beberapa tempat dan pospam yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian untuk di sarana laut sendiri bahwa terjadi peningkatan di kedatangan itu di sekitar H-2 juga, kemudian di hari H juga cukup banyak. Nah, untuk keberangkatan kembalinya artinya itu terjadi di H+7 dan H+9 di sarana transportasi air itu di H+7, di sarana udara H+9. Nah, sampai dengan saat ini juga tentunya karena tadi kata Mbak Oli bahwa kita ini beririsan dengan cengbeng, maka sampai dengan saat ini juga penerbangan atau jumlah tiket yang ada di wilayah Belitung ini sudah full karena mungkin penerbangan juga dikurangi. Nah, ini tentunya bahwa dengan irisan ini bahwa berbeda dengan provinsi lain bahwa kita juga bukan hanya mengantisipasi arus mudik dan balik tetapi juga pelaksanaan kegiatan cengbeng yang ada di Bangka Belitung. Ya, dan juga kita lihat bahwa peningkatan jumlah penumpang karena kita juga merupakan daerah wisata ya Pak Dir. Baik, kalau misalnya kita bicara soal moda transportasi laut yang antar provinsi seperti itu, apa yang dapat dievaluasi dari moda transportasi laut dari pelabuhan kita yang ada di Mentok, Pak? Oke. Terkait masalah pelaksanaan pengamanan tentunya ini kan berbeda dengan sebelumnya. Tadi kan dengan adanya online yang sudah terbiasa, jadi tidak ada antrian di pelabuhan Tanjung Kalian maupun pelabuhan-pelabuhan yang lain. Nah, untuk sarana transportasi yang ke Belitung juga mungkin terjadi peningkatan jumlah masyarakat yang mengunjungi Belitung, Pulau Belitung. Nah, ini juga sudah kita antisipasi dan bersama-sama dengan ASDP dan BPTD sehingga lancar dalam pengangkutannya. Kemudian, nah evaluasi juga karena tadi mobilitas yang banyak bahwa angka kecelakaan juga terjadi peningkatan secara kuantitas, tetapi secara kualitas jumlah meninggal dunianya dibanding dengan tahun lalu bahwa sama-sama jumlahnya 5 orang yang meninggal dunia. Nah, tapi hal yang menarik juga bahwa faktor-faktor terjadi kecelakaan ini tentunya secara teori memang faktor manusia lebih tinggi dibanding dengan faktor jalan maupun faktor kendaraan. Nah, faktor manusia ini karena apa? Karena yang pertama ngebut, kecepatan tinggi, kemudian yang kedua adalah fatigue. Nah, yang kita tahu bahwa ada 2 kejadian yang cukup secara kerugian materialnya tinggi, namun meninggal kualitasnya hanya 2 orang. Bagaimana kejadian di wilayah Bangka Selatan dan Bangka Tengah. Nah, ini yang menjadikan kita pembelajaran dan ANEP untuk tahun ke depan bahwa
jalan yang kecil, sempit, kemudian tikungan, kemudian jalan bergelombang dengan kecepatan tinggi, maka terjadi tipe kecelakaannya adalah out of control ke kiri maupun ke kanan, serta kejadian yang menyalip maupun tabrak depan-depan. Nah, inilah yang menjadikan tipe kecelakaan yang harus kita perbaiki di tahun-tahun ke depan untuk bisa menekan angka kecelakaan. Walaupun secara teori dengan mobilitas tinggi, maka kerawanan kecelakaan maupun kerawanan gangguan kamtibmas akan semakin tinggi juga. Oke, baik, sebelumnya kan kita sudah sempat berbincang juga ya Pak Dir soal bagaimana penyediaan pos-pos yang dilakukan di darat, perjalanan darat seperti itu. Saya ingin bertanya dong Pak, seberapa efektif pos-pos yang sudah dibangun untuk menampung para pemudik atau mungkin yang kelelahan dan lain sebagainya? Oke. Nah, ini yang betul juga apa kata Mbak Oli, bahwa dengan adanya beberapa kejadian ini perlu ada beberapa pos-pos yang harus kita evaluasi. Misalnya di Sungai Liat ada pos namanya BPKM, BKPM itu di wilayah kota. Nanti di next time di Lebaran ke depan kami akan merekomendasikan untuk berada di antara Jalan Pangkal Pinang dengan Sungai Liat atau Pangkal Pinang dengan Mentok di Petambah. Karena yang sering kejadian kecelakaan adalah di wilayah-wilayah jalan nasional tersebut karena mobilitasnya tinggi. Kemudian juga di lokasi-lokasi pantai kita akan tambahkan dengan lokasi-lokasi yang menjadi pos pelayanan. Karena ada juga satu kejadian laka laut di wilayah Bangka Barat di mana ada nelayan yang kapalnya tenggelam dan alhamdulillah bisa kita selamatkan, tidak ada korban. Baik, terima kasih Pak Dir, Pak Hendra, Kombes Pol Hendra Gunawan, Pak Dir Lantas Polda Kepulauan Bangka Belitung. Dan kalau saat ini pemirsa yang ada di Suara Andalas, kalau kita bicara soal bagaimana animo masyarakat yang ada di Bangka Belitung soal arus balik dan arus mudik ini, hal ini juga cukup dirasakan oleh para UMKM, karena sebelum saya melaporkan saat ini kami sudah menyambangi beberapa UMKM yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan mereka mengaku bahwa pendapatan mereka meningkat 2-3 kali lipat, termasuk para UMKM yang para pedagang-pedagang lokal yang biasa yang ada di sekitar daerah wisata. Saya rasa demikian yang dapat kami laporkan dari Bangka Belitung. Kembali ke Amsol dan Cynthia Permana. Baiklah, terima kasih Olin yang telah melaporkan informasi dari Bangka Belitung yang memang cukup menarik karena tidak hanya terkait arus mudik dan juga arus balik, tapi juga kedatangan dan keberangkatan terkait wisata serta adanya cengbeng tadi. Jadi luar biasa. Terima kasih Olin, selamat bertugas kembali. Baik, ini menarik juga ya, Cynthia, ya berarti kehadiran dari para pemudik ke suatu daerah itu juga membawa berkah bagi para pelaku UMKM yang ada di suatu daerah, karena memang banyak produk-produk UMKM ini juga laris manis nih diserbu, bahkan juga bisa menjadi oleh-oleh seperti itu. Benar, apalagi di Bangka Belitung kan memang tempat wisata ya, bahkan beberapa masyarakat Jambi yang bersuku Tionghoa seperti itu Amsol datang ke sana untuk menyaksikan cengbeng dan juga berwisata. Betul, tadi juga sempat disampaikan bahwa untuk aktivitas di pelabuhan ya selama arus balik dan juga arus mudik ini juga berlangsung dengan lancar. Kita harapkan juga di tahun-tahun yang akan datang juga makin oke lagi, makin optimal lagi kelancaran arus mudik dan arus balik di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan bersama dua narasumber. Saya sekarang ke Pak Wing kembali. Pak Wing, kalau kita misalnya menuju ke suatu daerah kan tidak hanya berbicara terkait dengan angkutan umum, kesiapan armada dan juga sopir tadi seperti itu Pak ya, tapi juga kita harus memperhatikan bagaimana kondisi jalan yang ada di Provinsi Jambi. Nah, kemarin juga ada informasi nih di awal Ramadan 1446 Hijriah bahwa jalan menuju ke Sumatera Barat itu tepatnya di Kecamatan Jujuhan itu amblas gara-gara banjir, sehingga saat ini menggunakan jembatan Bailey seperti itu, sehingga masyarakat masih tetap bisa melintas, namun memang ada beberapa ketentuan-ketentuan yang diperbolehkan untuk melintas. Lalu seperti apa mungkin dari Dinas Perhubungan ada pantauan seperti apa untuk kondisi jalan di Jambi, dan ada tindak lanjut seperti apa, koordinasi yang dilanjutkan sehingga ada beberapa titik jalan yang tidak baik di tahun-tahun yang akan datang ini juga dalam keadaan yang lebih optimal lagi, Pak Wing. Ya, baik, terima kasih. Memang salah satu untuk kelancaran daripada lalu lintas adalah infrastruktur. Kalau infrastrukturnya baik, mungkin kendaraannya mungkin akan lancar kan gitu. Terkait dengan yang kita tahu bersama bahwa di wilayah sebelum perbatasan Dharmasraya yaitu masuk di Kabupaten Bungo itu terjadi amblas itu memang sudah diperbaiki oleh, karena itu jalan nasional itu sudah diperbaiki, namun sementara dan itu dibatasi khususnya kalau untuk mobil truk itu harus di bawah 20 ton gitu. Jadi memang dibatasi sehingga karena itu jalan satu-satunya. Ada
jalan pengalian yaitu melalui Padang Lama. Nah, Padang Lama itu oleh pemerintah provinsi kan sudah mulai diperbaiki gitu kan. Namun daerah itu kalau lalu lintasnya terlalu padat, terus mobil barang mengalihkan ke situ, itu kan akan rusak lagi gitu kan. Nah, memang kita batasi semua dari segi muatannya maupun volumenya, karena itu merupakan jalur alternatif juga gitu. Selain menunggu jalan itu memang diperbaiki secara sempurna gitu. Dan saya juga dengar juga di wilayah Padang kan terjadi kemacetan juga tuh, kemacetan juga itu akibat mungkin padat ya lalu lintas yang menuju ke Padang gitu. Jadi kalau untuk Jambi kan masih landai, masih lancar aja gitu. Terkait infrastruktur, kalau kita berbicara infrastruktur jalan, ada beberapa jalan yang mungkin tidak terlalu baik seperti itu Amsol dan juga Pak Wing. Dan ada yang cukup meresahkan Pak, terutama untuk pengendara, Cynthia pribadi juga gitu, saat ada pungutan-pungutan liar di jalanan. Dan menurut Cynthia pribadi itu membahayakan si yang meminta di jalan itu bagaimana Pak dari Dinas Perhubungan atau dinas terkait? Apakah ini bisa dikurangi seperti itu? Sebenarnya itu kan nggak ranah kami lagi, gitu kan. Terkait dengan itu memang banyak sekali yang, apalagi misalkan pada kondisi yang rusak, mereka banyak yang ya istilahnya memanfaatkan kondisi yang ada gitu kan. Dan kita pun selalu berkoordinasi dengan wilayah yang berada di daerah itu untuk dapat ya minimal mengurangi lah, karena itu juga dapat menghambat daripada kelancaran, dan juga bisa menjadikan semacam kriminal lah jatuhnya kan, karena pungli kan, jadi memaksa kepada pengendara dari pengguna jalan itu sendiri gitu. Itu kita selalu tetap berkoordinasi untuk dapat demikian dapat dikurangi lah, jangan sampai ada sama sekali gitu. Iya, Pak Ogah ya. Pak Ogah. Jambi aja banyak. Berbahaya sekali itu Pak. Betul sekali. Baik, sekarang saya ke Pak Lutfi. Pak Lutfi, kemarin pada saat periode arus mudik dan juga balik kan ada pembatasan angkutan bertona sebesar yang dilarang melintas di jalan lintas timur, baik itu Sumatera Tengah dan lain sebagainya. Lalu dari pantauan dari Dirlantas, apakah ada angkutan yang melanggar di periode yang sudah disepakati seperti itu, tapi mereka tetap memaksakan untuk lewat, Pak Lutfi? Baik, terkait dengan pembatasan kendaraan angkutan barang sumbu 3 ke atas, itu kita sudah berlakukan karena ada instruksi bersama itu sejak kalau tidak salah dimulai tanggal 22 Pak ya? 22. Nah, 22 itu sudah dilarang kendaraan barang yang sumbu 3 ke atas atau kendaraan barang yang mengangkut barang yang bukan kebutuhan esensi. Jadi kalau umpamanya ada beberapa pengecualian kendaraan barang yang diperbolehkan untuk lewat, itu adalah kendaraan yang membawa sembako, kemudian membawa bahan bakar, kemudian membawa pakan ternak ya dan lain sebagainya. Untuk kendaraan yang non esensial itu tidak diperbolehkan. Salah satunya mungkin ada beberapa kendaraan yang masih memaksa untuk lewat. Itu seperti CPO, nah itu tidak boleh. Jadi kita melakukan penindakan berupa penilangan, termasuk yang membawa sawit juga demikian. Itu selama periode pembatasan itu tidak boleh dia beroperasi di jalan, karena kalau dia kendaraan barang tersebut masih memberanikan diri untuk beroperasi, ya itu akan mengakibatkan kemacetan lalu lintas, karena sudah diprediksi arus lalu lintas itu mengalami peningkatan pada beberapa hari menjelang Lebaran dan beberapa hari sesudah Lebaran. Jadi memang keputusan untuk membatasi kendaraan angkutan barang itu sudah dipertimbangkan betul. Jadi kalau yang memaksa beroperasi jalan, ya tentunya risikonya kita akan tilang. Iya, berarti sudah ada yang ditilang ya Pak ya? Sudah banyak yang ditilang. Baik. Ya. Nah, untuk di pos pengamanan dan pos pelayanan yang sudah disediakan itu apakah digunakan oleh para pemudik kita Pak? Entah itu untuk bertanya terkait rambu kah atau apa? Seperti apa Pak? Dari Ya, pantauan. pasti. Jadi ada namanya pos
pos PAM, pos pengamanan dan pos pelayanan dan juga pos terpadu. Kalau pos terpadu itu didirikan di pelabuhan dan di bandara. Nah, itu terdiri dari beberapa stakeholder yang ada di situ. Jadi sebagai sarana informasi juga untuk masyarakat bertanya terkait dengan jalur, kemudian kendaraan taksi dan sebagainya, itu sangat bermanfaat ditempatkan pos pengamanan maupun pos pelayanan terpadu di suatu titik. Pasti masyarakat, apalagi di malam hari itu kan, kalau tanya sama orang umum kan mungkin agak takut ya. Tapi kalau menemui pos, ya mereka tentunya akan lebih berani untuk berhenti di sana, mungkin sekedar istirahat ataupun bertanya ya terkait dengan jalur berikutnya itu bagaimana. Itu biasanya masyarakat sering bertanya seperti itu, dan itu sudah banyak yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi untuk pos pelayanan dan juga pengamanan serta pos terpadu ini di tahun depan berpotensi bisa berubah lagi posisinya, Pak, atau gimana? Bisa berubah, baik itu jumlah maupun titiknya. Itu kan kita evaluasi. Umpamanya pos sekarang kan 48, umpamanya di titik A. Setelah kita evaluasi, oh ternyata di titik A tidak efektif. Sebaiknya kita titik A tahun 2025 kita pindah di agak sana saja, umpamanya berapa ratus meter ke depan, karena di sana sangat efektif. Di situ ada persimpangan atau di situ ada dekat dengan pasar tumpah dan sebagainya. Itu kita evaluasi. Dan dengan berbagai pertimbangan, pos tersebut bisa dipertahankan di situ ataupun bisa kita rubah. Termasuk jumlahnya juga. Umpamanya semuanya dari 48 pos sudah efektif ini. Ternyata ada satu titik yang harus kita cover juga, harus kita layani juga. Di situ ada aktivitas masyarakat dan sebagainya. Dan kita tidak mungkin memindahkan pos A ke tempat tersebut. Berarti kita harus tambah pos pelayanan di situ atau pos pengamanan di situ. Baiklah, sekarang kita beralih ke Pak Wing. Tadi sudah berbincang mengenai pos-pos yang sudah didirikan, dan kalaupun ada di tempat lain sebenarnya kita membutuhkan, tidak bisa kita tambah tahun ini, tapi paling tidak bisa menjadi evaluasi tahun depan seperti itu, Pak ya. Nah, untuk Dinas Perhubungan sendiri seperti apa, Pak? Kalau kita memantau saat ini ada beberapa, kalau dari pantauan Pak yang sudah dilakukan kita saat kita laporan, memang jalan lintas timur, jalan lintas Sumatera itu dalam keadaan ramai, lancar seperti itu. Kalau dari Disub sendiri ada tidak Pak kendala yang dihadapi pada tahun 2025, atau prioritasnya kemana nih yang sangat-sangat ketat untuk menjadi perhatian Dinas Perhubungan? Silakan. Ya, baik. Di tahun 2005 ini kan sebagai bahan evaluasi kita nanti di tahun depan. Apalagi tahun depan ini mungkin curah hujan mungkin lebih tinggi lagi gitu kan, karena sudah mendekat bulan Maret gitu kan, sehingga kita selalu menghimbau kepada pengguna jasa, khususnya operator, betul-betul kendaraan yang digunakan betul-betul yang layak jalan juga, yang layak jalan, dan pengemudinya betul-betul yang dalam kondisi sehat lah, sehingga bisa membawa penumpang dengan selamat gitu kan. Karena ini sebagai bahan evaluasi kita juga gitu. Karena sekarang ini dari pemantauan kami, ini kan banyak masyarakat masih menggunakan yang illegal travel. Illegal travel pada saat terjadi permasalahan baru dia melapor ke kami kan gitu. Dan kami kan susah memantau terkait dengan illegal travel. Walaupun kita berusaha sebelum melaksanakan angkutan lebaran itu selalu kita melakukan penindakan terhadap yang illegal travel, dan juga kita datangin ke loketnya untuk betul-betul kendaraan itu yang resmi gitu, yang memiliki izin. Tetapi masyarakat masih banyak menggunakan yang illegal travel. Jadi kami tetap selalu memperbaiki daripada sistem ini. Semoga di tahun depan ini agak berkurang lah pengguna illegal travel ini, karena kita betul-betul mencari kendaraan yang betul-betul resmi, yang betul-betul bisa kita lakukan ram ceknya, dan kita monitoring terkait dengan tarifnya, sehingga tidak merugikan
masyarakat pengguna jasa angkutan umumnya. Begitu. Ternyata kendala terbesarnya bukan masalah sistem atau kebijakannya Amsol, tapi penggunanya ya Pak ya, untuk kita atur dan bisa mematuhi aturan-aturan atau kebijakan yang telah dikeluarkan. Baik, Baiklah. nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kami pemirsa. Kami akan kembali lagi usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Suara Andalas. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Suara Andalas dengan tema kita pada hari ini adalah evaluasi arus mudik dan arus balik Lebaran tahun 2025. Kita masih bersama dua orang narasumber di studio TVRI Jambi dan tadi juga kita sudah bergabung dengan rekan-rekan di beberapa daerah di Pulau Sumatera. Dan kali ini kita sudah masuk ke segmen akhir ya Amsol ya. Betul sekali, dan langsung saja kita akan mendengarkan bagaimana penegasan dari dua orang narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Jambi. Yang pertama kita ke Pak AKBP Muhammad Lutfi terlebih dahulu. Apa yang mau ditekankan kepada masyarakat Pak dan juga kepada stakeholder terkait supaya di tahun yang akan datang ini akan berjalan lebih baik lagi untuk arus mudik dan balik masyarakat Pak. Baik, terima kasih. Yang harus kita cermati pada kegiatan kita pada hari ini, kita akan melakukan analisa dan evaluasi khususnya terkait dengan meningkatnya jumlah kecelakaan lalu lintas termasuk jumlah korban meninggal dunia secara internal dan eksternal. Secara internal kita akan introspeksi, kita akan mengevaluasi kira-kira langkah-langkah apa yang dilakukan oleh kepolisian agar di tahun depan operasi ketupat tahun depan itu kecelakaan lalu lintas tidak meningkat. Khususnya korban meninggal dunia juga kita harapkan ya dari tahun ini 10 korban jiwa itu bisa menurun. Kemudian itu di internal kita akan melakukan evaluasi. Ya. Kemudian di eksternal yang melibatkan masyarakat, tentunya seperti yang saya sampaikan pada sesi-sesi berebut sebelumnya, perlu adanya pengawasan dari orang tua terhadap anak-anaknya yang belum cukup umur, belum memenuhi syarat untuk tidak boleh membawa kendaraan bermotor, baik itu roda 2 maupun roda 4. Kemudian untuk masyarakat umum tentunya kita harapkan masyarakat patuh terhadap peraturan lalu lintas, kemudian lengkapi persyaratan-persyaratan diri dan kendaraan. Baik. Terkait dengan eksternal juga stakeholder, kita akan lebih meningkatkan lagi koordinasi dengan stakeholder sehingga kegiatan-kegiatan ke depan terkait dengan penanganan masalah Kamsel Titip Lantas, Kamsel Titip Lantas itu bisa berjalan dengan baik, aman dan lancar. Amin. Terima kasih banyak Pak Lutfi. Kita lanjut. Singkat saja Pak, konklusi atas perbincangan kita hari ini, silakan. Baik, terima kasih. Kami dari Dinas Perhubungan menghimbau kepada masyarakat khususnya pengguna jasa angkutan umum untuk menjadi jadi yang cerdas memilih angkutan umumnya. Jadi betul-betul angkutan umum yang resmi sehingga pada saat melakukan perjalanan tidak menemukan kendara. Dan bagi masyarakat yang akan bepergian itu betul-betul dapat melakukan meminit di sedini mungkin sehingga pada saat melakukan perjalanan menggunakan jasa angkutan umum itu tidak mengalami kendala kehabisan tiket maupun apa ini ya. Gitu. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Wing, terima kasih Pak Lutfi atas kehadirannya pada hari ini. Semoga bermanfaat dan kita nantikan untuk arus mudik dan arus balik tahun depan bisa lebih baik. Amin. Baik, pemirsa, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara pada Suara Andalas kali ini dan semoga dari perbincangan ini dapat mengevaluasi setiap aktivitas dari arus mudik dan juga arus balik supaya di tahun-tahun yang akan datang akan berlangsung lebih lancar lagi. Dan akhirnya saya Ahmad Solihin. Saya Cynthia Permana, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa pada Suara Andalas berikutnya.